Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membandingkan beberapa kualitas dari air mineral yang beredar di pasaran di swalayan, yakni ada air aqua, ada kristalin, ada le mineral, ada pristine, dan ada pit. Jadi nanti saya akan membandingkan kualitas yang dimiliki dari beberapa air mineral ini, yakni ada pH, kemudian TDS, dan conductivity. Saya terlebih dahulu jelaskan kepada rekan-rekan semuanya mengenai pH. pH merupakan tingkat keasaman yang dimiliki oleh suatu larutan. Jadi di setiap larutan itu memiliki pH yang berbeda-beda tentunya, apalagi air mineral ini. Kemudian kita juga bisa melihat nanti adanya TDS. TDS merupakan padatan yang terlarut yang berada di dalam larutan tersebut. Nah, TDS ini dalam bentuk satuannya yaitu ppm atau part per million atau miligram per liter ya. Kemudian ada conductivity atau kita dalam istilah kita yakni konduktivitas. Dan konduktivitas ini merupakan kemampuan larutan untuk menghantarkan arus listrik. Jadi terlebih dahulu saya bahas ke poin yang pertama dulu ya, kita membahas mengenai pH. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, pH merupakan derajat keasaman yang dimiliki dari suatu larutan. Jadi rang pH itu dari 0 sampai 14 ya. Ketika di bawah 7 itu suatu larutan akan disebut sebagai larutan asam. Dan di atas 7 itu larutan tersebut akan dikatakan sebagai atau bersifat sebagai basa. Jadi kita nanti akan melihat berapa kira-kira pH yang dimiliki dari air mineral ini. Kemudian TDS merupakan padatan yang terlarut, itu akan ada kaitannya dengan conductivity atau konduktivitas. Konduktivitas merupakan kemampuan larutan untuk menghantarkan arus listrik, itu dipengaruhi oleh adanya konsentrasi ion yang berada di dalam larutan tersebut. Ketika ion yang berada di dalam larutan tersebut tinggi, maka dia akan memiliki konduktivitas yang tinggi. Dan ion ini merupakan bisa juga disebut sebagai elektrolit ya, elektrolit yang berada di dalam larutan itu. Kemudian kita juga bisa melihat nantinya keterkaitan antara konduktivitas dengan TDS ini. Keterkaitannya yakni semakin tinggi konduktivitas, maka dia akan memiliki TDS yang tinggi pula. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan antara konduktivitas dan TDS, dia berbanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi semakin tinggi conductivity, maka TDS-nya pun semakin tinggi. Apabila dia semakin rendah conductivity, maka TDS-nya pun akan semakin rendah. Jadi nanti kita bisa melihat kira-kira berapa nih TDS yang atau conductivity yang dimiliki dari larutan air mineral ini. Dan air mineral ini tentunya memiliki quality yang berbeda-beda ya. Dan selain itu juga nanti saya akan memperagakan kira-kira berapa pH yang dimiliki dari masing-masing ini dengan menggunakan larutan yakni indikator ya. Nanti ketika dia bersifat asam, kita berikan larutan itu, dia akan tidak berubah warna. Namun ketika dia memiliki basa di range sekitar 8,5, dia akan memiliki warna pink ya, memiliki pink atau memiliki warna merah muda. Jadi di sini saya melihat atau menganalisa quality dari larutan ini dengan menggunakan alat yakni Mettler Toledo. Dengan menggunakan ini kita bisa mengetahui secara pasti atau akurat dari quality yang dimiliki dari air tersebut. Jadi terlebih dahulu kita akan memasukkan sampel ke dalam wadahnya. Setelah kita masukkan ke dalam wadahnya, kemudian kita masukkan elektroda pH dan conductivity-nya. Kemudian kita tekan start ya, kita tekan start. Kemudian dia akan memiliki waktu atau memiliki masa sampai benar-benar pH dan conductivity tersebut stabil dan memiliki sesuai dengan kualitasnya. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat pH yang dimiliki dari aqua. Jadi di sini saya sejajarkan berdasarkan abjad ya, ada aqua, kristalin, le mineral, pristine, dan pit. Kita akan melihat terlebih dahulu berapa pH dan conductivity dari air aqua.
Jadi saya langsung berikan saja dalam bentuk hasilnya berdasarkan alat meter Toledo, yakni pH dari air aqua sebesar 6,92 atau 6,92, kemudian dan memiliki conductivity yakni 179,5 dan TDS-nya yakni 100,52 ppm. Oke, lanjut lagi ke air kristalin ya. Dengan menggunakan air kristalin ini ternyata memiliki pH 7,85 atau 7,85 dengan conductivity-nya 261,9 dan TDS-nya 146,66. Oke, lanjut ke Le Mineral. Kita akan melihat berapa pH-nya. pH yang dimiliki dari air Le Mineral ini yakni 7,83, conductivity-nya 247,1 dan TDS-nya yakni 138,38. Kemudian masuk ke air pristine ya. Setelah kita cek, air pristine ini ternyata memiliki pH 8,53, conductivity-nya 186,6 dan TDS-nya 104,5. Oke, masuk ke air yang terakhir pada percobaan kita kali ini. Pada air fit, dia memiliki pH yakni 8,61 ya. Kemudian conductivity-nya 201,6 dan TDS-nya yakni 112,9. Jadi apabila kita bisa melihat di sini air yang memiliki pH di atas 8 itu air pristine dan fit. Jadi memang benar ya di sini ditulis air pristine ini memiliki 8+ ya. Kemudian untuk air fitnya juga demikian, diberikan keterangan yakni 8+. Ini membuktikan bahwa air pristine dan air fit tersebut memang benar-benar memiliki pH yakni 8,5 ke atas. Selanjutnya untuk air yang memiliki pH yang mendekati 8, yakni ternyata Le Mineral dan kristalin. Jadi kristalin dan Le Mineral ini memiliki pH masing-masing mendekati 8 ya, yakni 7,8. Sementara aqua memiliki pH di sini 6,92. Selanjutnya kita akan melihat ya, kita reaksikan dengan menggunakan indikator di sini. Jadi apabila suatu larutan kita berikan indikator ya, indikator PP atau phenolphthalein, ketika dia memiliki pH asam, dia tidak akan mengalami perubahan warna. Namun ketika dia memiliki pH basa, dia akan memiliki warna merah muda atau pink. Namun kondisi basanya ini di atas, kalau nggak salah saya sekitar 8,5 ke atas. Jadi kita nanti akan melihat ya, kira-kira antara pristine dan fit, apakah dia mengalami perubahan warna setelah kita tambahkan dengan indikator phenolphthalein. Dan apabila untuk yang tiga ini, yang di bawah 8, kira-kira apakah dia memiliki perubahan warna setelah kita tambahkan dengan indikator phenolphthalein. Oke, selanjutnya kita akan melihat tingkat keasaman atau pH yang dimiliki dari air mineral ini dengan menggunakan indikator PP. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, kalau misalnya dia dalam kondisi asam, dia akan tidak memiliki perubahan warna. Namun apabila dalam kondisi basah sekitar 8,5, dia akan memiliki perubahan warna, yakni menjadi warna merah muda. Kita tes terlebih dahulu. Ini merupakan indikator ya, indikator PP atau phenolphthalein. Oke, setelah kita tambahkan beberapa tetes, dia tidak berubah warna menjadi pink ya. Warnanya sama, sama dengan kondisi yang tadi. Berarti air aqua ini memiliki pH yang bersifat asam atau di bawah 7 atau di sekitar 7. Kemudian kita akan melihat air kristalin.
Kita tambahkan sekitar 4 tetes. Kita akan melihat apakah dia memiliki perubahan warna setelah kita kocok. Ternyata dia mengalami perubahan warna yang sangat sedikit, hampir berwarna pink, tapi masih terlihat jelas ya, terlihat jelas di sini masih berwarna pink, tapi dia memiliki hampir merah muda. Berarti di sini dalam kondisi agak basah atau basah. Selanjutnya air mineral. Kita teteskan. Seperti ini. Kita kocok. Dan dia memiliki visual yang hampir sama dengan air kristalin tadi. Nah, kita bisa melihat di sini ya, agak berwarna pink ya. Berarti di sini kita juga bisa melihat bahwa air kristalin dan lem mineral sifatnya basah. Oke, selanjutnya kita akan melihat air pristine. Kira-kira setelah kita tambahkan dengan indikator, apakah dia mengalami perubahan warna. Selanjutnya kita kocok ya. Wow, ternyata dia mengalami perubahan warna ya, berwarna pink. Ini menunjukkan pristine memiliki pH yang bersifat basah. Oke, selanjutnya kita akan melihat air fit ya, kira-kira setelah kita tambahkan dengan indikator PP, apakah dia mengalami perubahan warna atau tidak. Kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan ternyata dia memiliki perubahan warna ya, sama dengan pristine tadi, memiliki warna merah muda. Berarti ini menunjukkan air fit dia memiliki sifat basah. Dan apabila kita sandingkan di sini, di antara larutan ini kita bisa melihat ya, air aqua tidak ada perubahan warna setelah kita tambahkan dengan indikator PP. Air kristalin dan mineral memiliki perubahan warna yang hampir sama, merah muda tapi sedikit sekali. Kemudian air pristine dan fit mengalami perubahan warna yang luar biasa, memiliki warna merah muda, bisa kita lihat dengan jelas berwarna merah muda. Ini menunjukkan ya, air kristalin, lem mineral, pristine dan fit memiliki sifat yakni basah atau di atas 7. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari segi rasanya. Kita sudah melihat dari pH, dari secara pH meter, dan juga dengan menggunakan indikator. Selanjutnya kita akan melihat dari segi rasanya, kira-kira lebih ringan yang mana dari 5 air mineral ini. Oke, kita tes terlebih dahulu. Untuk air aqua dia memang sedikit berasa ya, tapi di situ tadi kita melihat pH-nya rendah, yaitu 6,9. Mungkin ini disebabkan oleh adanya conductivity atau ion-ion yang berada di dalam air aqua ini, jadi 179. Berarti dia sedikit berasa ya, sedikit berasa. Kemudian kita tes yang kristalin. Untuk air kristalin dia jauh lebih ringan ketimbang dari yang aqua. Dia memiliki cita rasa yang khas ya,
Dan ini kita juga bisa melihat dari segi ion-ion yang terdapat di dalam air ini, dimana ion-ionnya ini memiliki conductivity ya, atau elektrolit, yakni 261,9 mikrosiemens per sentimeter. Kemudian kita melihat air mineral kira-kira seperti apa rasanya. Kayak ada manis-manisnya. Berarti seperti yang di iklan-iklan itu ya, air mineral ini memang kayak ada manis-manisnya ya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki ion-ion atau elektrolit yang tinggi, dimana kita bisa melihat tadi konduktivitinya yakni 247,1 mikrosiemens per sentimeter. Dan selanjutnya air pristine. Kalau untuk air pristine memang tidak semanis le mineral sih sebenarnya, tapi dia memiliki pH 8+, berarti memang sangat direkomendasikan apabila kita ada bermasalah dengan lambung ya, kalau nggak salah lambung, kita suruh mengkonsumsi air yang memiliki pH di atas 8. Selanjutnya air fit 8+. Sebenarnya hampir sama aja sih dengan pristine ya. Ini tergantung kepekaan lidah seseorang untuk merasakan. Tapi kalau misalnya suruh melihat atau rekomendasikan apabila ada permasalahan dengan kesehatan, mungkin teman-teman bisa memilih air pristine atau fit, karena dia memiliki pH di atas 8 atau bisa disebut juga dengan air alkali. Kemudian apabila kita melihat dari rasa, karena rasa itu nggak pernah bohong kalau di iklan-iklan ya, kita akan melihat dari le mineral atau kristalin, karena dia memiliki cita rasa yang khas, dan tentunya saya yakin rekan-rekan pun juga menyukainya karena hal ini. Oke, sampai di sini video kali ini dibuat sebagai penjelasan dan pengetahuan dan wawasan pada rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.